Indonesia merupakan salah satu negara dengan ragam suku, budaya dan adat yang begitu melimpah. Puluhan bahkan ratusan budaya terdapat dalam satu negara Indonesia, dan salah satunya yaitu budaya unik pemanggilan hujan. Tradisi pemanggil hujan pun banyak dilakoni di berbagai daerah di Indonesia. Menariknya, ritual meminta hujan tersebut didampingi dengan beragam sesaji ataupun persembahan untuk langit. Berikut tradisi pemanggil hujan yang tersebar di Indonesia. Pertama, mantan kucing di Tulungagung. Konon, usai memandikan kucing, hujan langsung turun. Tak sedikit yang membawa pulang airnya agar mendapat berkah. Ritual mantan kucing dilaksanakan di Desa Pelem, Tulungagung. Dalam ritual ini, sepasang kucing yang dimandikan di Koban Kram. Proses memandikannya pun seperti ritual siraman pengantin manusia, maka disebutlah mantan kucing. Masyarakat setempat meyakini, usai melakukan ritual tersebut hujan langsung turun. Warga sangat percaya dengan ritual ini, sehingga kebanyakan orang juga akan berebut air bekas memandikan kucing. Mereka percaya bahwa dengan membasuh muka dengan air tersebut, bisa membuat mereka mendapatkan berkah atau awet muda. Kedua, ritual hujan di Banjarnegara. Dua pria dewasa saling berhadapan, dengan sikap siaga di tengah kepungan lautan manusia. Masing-masing memegang bilah rotan di tangan kanan. Terikat kain pengaman di tangan kiri yang berfungsi sebagai perisai. Di antara kedua, berdiri seorang welandang atau wasit. Wasit inilah yang mengatur jalannya pertarungan dalam tradisi ujungan. Lantas, keduanya saling adu pukul. Perih dan ngilu dirasakan kedua petarung yang berasal dari desa berbeda ini, tetapi keduanya tak mengeluh. Tak ada yang kalah menang dalam pertarungan adu pukul rotan ini. Semuanya adalah bagian prosesi ritual ujungan yang merupakan ritual meminta hujan. Tradisi ini diduga merupakan warisan kebudayaan ketika Kerajaan Majapahit berjaya, alias berasal dari ratusan tahun silam. Ritual ujungan digelar tiap tahun pada puncak kemarau, agar hujan segera tiba. Ketiga, ritual gebuk ende di Bali. Adalah ritual pemanggilan hujan sekaligus permainan rakyat pada masyarakat Desa Seraya, Kabupaten Karangasem. Ritual ini dilakukan dalam bentuk permainan oleh laki-laki dewasa maupun anak-anak saat musim kemarau dan setelah berladang. Permainannya menggunakan alat yang disebut gebuk dan ende. Ende adalah sebutan untuk rotan, sedangkan gebuk adalah alat untuk menangkis pukulan rotan. Tradisi gebuk ende dimulai setelah pertempuran yang terjadi antara Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Selaparang. Pasukan Kerajaan Karangasem terdiri dari masyarakat Desa Seraya, Desa Angantelu, dan Desa Bubuk. Pasukan ini memenangkan pertempuran akibat turunnya hujan lebat, yang kemudian diyakini sebagai pertolongan dari Hyang Widi. Mereka kemudian kembali ke desa masing-masing setelah perang berakhir. Desa Seraya saat itu dilanda oleh kekeringan berkepanjangan. Mengingat kemenangan mereka dalam perang, para pasukan ini kemudian melaksanakan upacara memohon hujan kepada Hyang Widi, disertai dengan permainan peperangan. Sejak saat itu, ritual gebuk ende menjadi tradisi masyarakat Desa Seraya. 4. Tradisi Cowongan. Ritual dari Banyumas ini dijamin bebas dari kekerasan. Cowongan memiliki arti menghiasi wajah. Wajah yang dimaksud adalah wajah irus batok kelapa, yang diumpamakan wajah seorang wanita. Ritual ini dipercaya dapat menurunkan hujan, dengan bantuan Dewi Sri, yang merupakan Dewi Pangan yang memberikan kesejahteraan bagi manusia. 5. Ritual Ojung, ini pertama kali dilakukan pada abad 13 di kawasan Madura. Seiring berjalannya waktu, daerah sekitarnya pun mulai mengikutinya seperti Bondowoso dan Tengger. Meski dilakukan di beberapa daerah, ritual Ojung memiliki tujuan yang sedikit berbeda. Di Bondowoso dan Madura, ritual Ojung biasanya dilakukan untuk memanggil hujan. Sedangkan di masyarakat Tengger, Ojung diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Karo. Ritual Ojung diawali dengan tarian topeng kuna dan rontek Singo Wulung. Setelahnya, serangkaian tradisi pun dilakukan. Sebagai puncaknya, dua orang pria bertelanjang dada memegang rotan, lalu menyabetkannya satu sama lain diiringi musik. Tak hanya menyabet, mereka pun ikut bergoyang mengikuti irama musik.
Konon, bila pertarungan antara dua orang pria tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, setiap darah yang menetes akan mendatangkan hujan. 6. Tarian Suling Dewa, merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, NTB. Tarian ini hanya digelar ketika musim kemarau melanda. Tujuannya tentu saja untuk memohon turunnya hujan. Tiupan seruling dewa ini diyakini masyarakat adat Bayan, mampu menurunkan air langit untuk memberikan babak kehidupan yang baru di atas bumi. Kesenian ini lahir ketika wilayah Bayan dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Karena tak ada satu pun tanaman yang bisa tumbuh dan berkembang, otomatis mempengaruhi siklus kehidupan di bumi Bayan. Bahaya kelaparan pun mengancam di mana-mana. Sebelum tarian berlangsung, masyarakat Bayan menentukan hari, waktu, dan tempat yang dinilai baik untuk melaksanakan ritual tersebut. Selain itu, masyarakat Bayan juga menyiapkan sesaji berupa kembang, makanan dan kapur sirih. Kapur sirih ini menjadi komponen yang paling penting dan dipercaya dapat mendatangkan hujan. Ritual tari suling dewa juga diyakini dapat mengusir binatang buas atau hewan pengganggu lain seperti hama tikus atau burung, yang dapat mengganggu tanaman di ladang atau di kebun milik masyarakat. Selain itu, tarian suling dewa ini juga sering digunakan untuk mengiringi ritual-ritual adat tertentu seperti ritual adat, ngasah ngaponin sesinggan, cuci pusaka, yang masih dilakukan hingga sekarang. Keunikan lain yaitu dalam suling yang digunakan, ada sebuah pemahaman filosofis yang begitu mendasar dan mulia. Alat musik seruling ini menggambarkan wujud manusia, di mana bila seruling ini tidak diberikan hembusan nafas, maka tidak akan menghasilkan nada-nada indah. Begitu juga dengan manusia, bila raga tanpa atma atau roh, tentu tidak akan ada kehidupan. Terakhir, tari Gundala-Gundala, suku Karo, dikenal juga dengan sebutan tari Gundala Karo, merupakan tari berasal dari Kabupaten Karo, yang terletak di kawasan Bukit Barisan, Sumatera Utara. Tarian Gundala-Gundala disajikan saat warga Karo mengalami kemarau panjang, dan ritual ini dilakukan warga untuk memanggil hujan atau dalam bahasa Batak disebut Ndilo Wari Udan. Para penari Gundala menggunakan kostum dengan pakaian seperti jubah dan topeng yang terbuat dari kayu. Salah satu kebudayaan yang juga menjadi daya tarik terbesar suatu daerah adalah tempat wisata. Untuk Indonesia sendiri bisa dibilang memiliki objek wisata yang begitu lengkap, mulai dari wisata pegunungan, wisata buatan, wisata sejarah dan berbagai objek wisata menarik lainnya. Jadi sempatkanlah diri Anda untuk berkunjung menikmati setiap kebudayaan Indonesia. Karena semakin kita mengetahui nilai suatu daerah maka kita akan lebih mencintai daerah tersebut. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.